Selamat datang Tengah-Tengah channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Payung Hitam dengan judul Warung Sembako Pojok Wetan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, namaku Roro. Salam hangat untuk para followers Payung Hitam. Soalnya Roro ini followers juga ya. Roro mau berbagi kisah pengalaman waktu dulu sekitar tahun 2003. Waktu itu aku masih kelas 6 SD. Nama akun tidak admin tag ya, karena permintaan dari narasumber sendiri. Waktu itu, umurku sekitar 11 tahun. Aku dirawat sama ibuku seorang diri. Aku punya kakak perempuan. Dia sudah menikah yang akhirnya dibawa oleh suaminya ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi, aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku kadang bekerja di toko, tapi gak setiap hari kerjanya. Bapakku juga merantau ke kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa di selatan Jawa Tengah, dekat dengan pantai. Di sana, rata-rata rumahnya berjauhan dan jalan desa belum diaspal. Jadi, denah dari desaku ada jalan di tengahnya yang kira-kira masuk satu truk angkut garam. Dan setiap rumah, pagarnya bukan beton, tapi pagar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar dan sekitar 7 meteran, bahkan lebih jika kita ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit, tapi kita saling mengenal dan menganggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar desa aku ke jalan besar. Dan ada jembatan untuk lewatin sungai kecil mengarah ke desa lainnya. Untuk nyebrang pun jembatannya kecil, hanya muat satu motor. Jadi kalau pas-pasan ya harus bergantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu kalau ada orang awam yang lihat pasti dianggapnya jalan buntu. Padahal enggak. Di sana, di rumah yang paling ujung dekat pertigaan, buka sebuah warung sembako yang gak terlalu besar, super lengkap yang dijual. Padahal warungnya gak besar dan ya sederhana. Bangunannya dari beton setengah kayu, yang atapnya cuma terbuat dari asbes. Dan letak warung ini mepet dengan jalan. Jadi rumah yang punya warungnya ya menjorok ke belakang. Tetanggaku yang buka warung tersebut namanya Bu Jah, dengan anak semata wayangnya yang menjadi kembang desa di sini. Namanya Mbak Tri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Mbak Tri ini masih kecil. Karena cuma mereka yang buka warung di desa kami, jadi seluruh warga kenal dengan Bu Jah dan Mbak Tri ini. Tapi mereka bukan keluarga yang terbuka. Mungkin memang waktaknya. Aku juga kurang paham. Intinya, mereka jarang berbaur. Kisah ini bermula pada saat suatu hari. Saat itu aku baru pulang kegiatan tarawih di sekolahku. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku gak terlalu jauh dari rumah. Jadi, aku kadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasananya habis hujan dan dingin, aku pikir pasti enak nih minum susu kental manis yang hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu ke warung Bu Jah. Oh iya, aku harus lewatin rumah sendiri kalau mau ke warung itu. Karena kan warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun warung itu disebut warung sembako pojok wetan. Warung Bu Jah memang buka 24 jam. Terkadang, dan untungnya saat itu warung Bu Jah masih buka. Aku celingak-celinguk,
Tengok kanan kiri, gak ada orang. Aku udah ucap salam keras-keras pun, gak ada yang keluar. Jadi aku tunggu aja, karena aku benar-benar kepingin susu kental manis. Lagi nunggu, tiba-tiba aku dengar suara kucing dari belakang warung. Ya namanya juga anak-anak, jadi senang sama binatang. Aku dekatin suara itu, sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Mana kucingnya? Karena aku merasa gak nemu, aku kembali lagi ke depan warung untuk duduk. Tapi suara kucing itu masih kedengaran, dekat dari warung. Aku balik lagi ke depan warung. Waktu sampai di depan warung, aku lihat ada sosok perempuan sedang bertelanjang dengan rambut berantakan, serta tangan dan kakinya menyerupai burung. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku terbelalak menyaksikan itu. Makhluk itu juga mengeluarkan suara seperti kucing, sambil memaju-majukan wajahnya ke arahku, seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudungku. Entah makhluk apa itu. Aku langsung tak sadarkan diri. Ya akhirnya aku terbangun beberapa saat di rumah Pak RT. Ibuku belum pulang bekerja saat itu, padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 6 atau 7 sore. Untuk sementara aku berada di rumah Pak RT sambil menunggu ibuku pulang dan menjemputku. Ternyata ibu lembur, yang akhirnya dia menjemputku pulang pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian itu, aku sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit, sebetulnya aku berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu, malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu, aku tidur lelap ditemani ibu. Tiba-tiba, aku bangun dan mendengar ada suara soang milik tetangga yang berisik banget. Aku mengamati ibu yang lagi tidur di sebelahku. Beliau sama sekali tidak bergeming. Aku pikir dalam hati, pulas banget ibu tidurnya. Sampai suara soang begini aja, ya gak kebangun. Akhirnya, aku pergi ke dapur untuk ambil air. Karena aku gak bisa tidur lagi dan haus. Aku lihat ternyata jam sudah menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ada di belakang rumah. Aku gak bisa lihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya, aku keluar halaman belakang rumah. Maksudnya, aku mau menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Di halaman belakang, aku lempar-lempar soang itu pakai ikan bekas lauk makan malam tadi. Waktu sambil ngasih makan, aku sambil bilang, "Hus, hus." Tapi tiba-tiba ada yang ngikutin. Hus, hus. Aku kaget. Aku bingung. Suara siapa itu? Awalnya, aku pikir pemilik soang itu. Mungkin beliau gak terima soangnya aku kasih makan. Tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita. Aku mematung. Aku takut sambil berharap pemilik soang itu kelihatan. Tapi gak ada orang yang nyamperin soang itu. Aku cepat-cepat masuk ke rumah dan lari ke kamar. Kemudian tidur di sebelah ibu. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian. Ya kalau di total ya aku sakitnya selama 1 minggu. Pokoknya semenjak aku sakit itu, kesaksian dari keluargaku, bahkan warga di desaku sering anggap aku aneh. Tingkah aku seperti gak biasa. Gelagat aku seperti wanita dewasa, padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini dari cerita ibuku.
Karena waktu itu aku sering lupa sama yang aku kerjakan, alias aku gak sadar. Contohnya, aku pernah dikasih uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang, Pak Deku ini biasa ngirim uang jajan untuk keponakan-keponakannya. Biasanya, uang jajan ini dipegang ibuku dan setengahnya aku pegang. Kadang aku tabung, kadang juga aku buat jajan. Waktu itu, aku belanjakan semua uang dari Pak Deku untuk beli beberapa riasan wanita. Dan yang paling ibuku bingung, aku beli sepatu teplek atau flat shoes yang ukurannya 38. Padahal ukuran kakiku tuh 34 atau 35. Ibuku awalnya mengira sepatu itu untuk dia. Dengan nada bercanda, ibuku meminta sepatunya. Tapi aku menyangkal dengan emosi. Aku bilang, itu sepatuku yang bakal aku pakai buat main. Pokoknya gak sudilah sepatu itu disentuh oleh ibu. Ibuku cuma pasrah aja, karena mau marah pun ya gimana, karena sepatunya sudah aku beli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga susah disuruh berangkat sekolah. Bahkan seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku seperti orang dewasa. Yang mana ibuku bingung. Aku belajar dan mencontoh dari siapa? Karena aku cuma berinteraksi dengan orang dewasa ya cuma ibuku dan bapak. Kalau kakak dan kakak ipar malah jarang. Sampai satu ketika, gak ada angin, gak ada hujan. Aku tidur 18 jam gak bangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan aja gak mau sekolah. Tapi, aku betul-betul tidur. Ibu tunggu sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau panik. Ibu langsung menelpon kakakku, kakak iparku, dan bapakku. Aku langsung dibopong ke rumah sakit. Ya akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku udah ngotot ke dokter yang menanganiku kalau gak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa, ya normalnya manusia biasa tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu aku gak kunjung bangun. 1 hari, 2 hari, tidurku sampai di hari kelima aku tetap koma. Bangun dari koma, aku kaget. Di hadapanku ada ibu, suster, dan 1 orang yang aku gak kenal, memakai pakaian muslim berwarna putih dengan perawakan tua. Di sana, bapak tua itu langsung bilang, "Kan saya sudah bilang, ibu tenang saja, Roro bakal bangun." Ternyata, laki-laki tua itu adalah seorang kiai. Atau apalah, aku juga kurang paham. Dari penampilannya sih seperti itu. Dan beliau bukan dari desa kami. Patut saja, aku gak pernah melihat beliau. Ibuku langsung memelukku sambil menangis. Aku masih bingung, dan kenapa aku ada di rumah sakit? Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana yang aku alami selama koma. Waktu itu aku bangun dan ngerasa tidur sebentar, ya sekitar 8 jam. Padahal posisinya di situ aku cuma terbangun di alam bawah sadar. Aku bangun di keadaan yang berbeda. Tubuh ngerasa berat, dan aku terbangun entah di mana. Waktu aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku merendam pakaian. Setelah itu, aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku keluar rumah dan aku sadar. Di situ, ada bangunan kecil lain di depan rumah. Yang itu gak asing. Yaitu, warung sembako pojok wetan. Aku jalan menuju warung dan aku lihat. Di situ, Puja sedang membenahi beberapa dagangannya. Bu Jah menegurku ramah. Kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan. Kenapa aku di sini? Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya gak pengen mengerjakannya. Tapi aku gak bisa kontrol diriku harus bergerak gimana atau melakukan apa.
Menjelang malam, masih di kondisi alam komaku, aku tetap beraktivitas di rumah Bujah tanpa segan, juga tanpa ada rasa ingin pulang. Jadi gini, kalian pernah kan mimpi tapi kalian bingung lagi ngapain? Tapi kalian tetap gak bisa ngontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Ya gitu deh kira-kira rasanya. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah, mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya, aku gak ketemu Mbak Tri di rumah itu. Dalam hati, aku bertanya-tanya juga, kemana Mbak Tri? Hari-hari berjalan. Entah di hari keberapa aku mulai jenuh dan aku bingung kenapa kegiatanku selalu sama. Persis yang aku lakukan kemarin di jam yang persis pula. Misalnya, aku menyalakan keran air pukul 10.23. Ya aku buka keran air itu di jam itu juga, di hari esoknya. Bahkan, yang lebih buat aku merinding, di sore hari, aku lihat Bujah yang menebang satu batang pohon bambu. Besoknya, bambu itu seolah tumbuh semula lagi. Lalu ditebang Bujah lagi. Dengan potongan yang sama, di jam yang sama, dan pakaian Bujah ya sama. Aku ngerasa dia gak beres, tapi aku gak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Rasanya mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin, aku ganti kegiatan yang baru. Aku mengontrol diri sendiri juga untuk bisa keluar dari kegiatan yang kemarin. Aku memberanikan diri keluar dari rumah Bujah dan aku lihat lingkungan yang gak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya, menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung. Tapi kemana perginya mereka semua? Suasana desa sunyi, seperti tak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh, seperti hewan-hewan yang meraung dan suara orang-orang menangis di sekelilingku. Karena aku gak nyaman dan ketakutan, aku akhirnya balik lagi ke rumah Bujah. Saat itulah, ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal dan sangat asing perawakannya. Dia duduk di ruang tamu dan langsung aja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Seperti berasa udah kenal lama. Tiba-tiba, laki-laki itu memberiku sebuah bingkisan. Entah apa itu. Aku lihat, Bujah juga sangat berterima kasih kepada laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki dengan Bujah sebelum keluar rumah dan pergi. Ada perasaan bahagia. Bahagia yang belum pernah aku rasakan. Ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan aku juga merasa bingung. Siapa laki-laki itu? Keesokan harinya dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya. Tapi laki-laki itu gak datang lagi. Tengah hari, tiba-tiba saja tubuhku merasakan lemas yang sangat teramat. Mataku berkunang-kunang. Kemudian, aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan lantunan doa. Aku gak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku jatuh pingsan. Dan di saat itu juga, aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam komaku. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku bingung. Di sekitarku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah, aku seperti didoakan oleh bapak tua yang tadi ada di rumah sakit. Sampai sesekali dipeluk ibu, bapak, kakak dan kakak iparku. Aku merasa ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Aku paham dan gak paham apa yang telah terjadi. Ya aku paham, ada yang salah dengan diriku karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres semua, akhirnya Kiai itu pergi pamit dengan menitipkan kantung berisi biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun. Dan juga memberi secari kertas bertuliskan nomor telepon
untuk menghubungi kiai itu kalau kedepannya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku merasa sering diamati, entah oleh siapa. Tapi bisa aku pastikan, aku sedang sendirian. Gaya membuktikannya itu selalu ada genangan air yang berbau amis ikan dan dikerumuni oleh lalat. Awalnya, aku melihat hal itu di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu besar, favorit murid-murid, karena memang adem banget. Di situ, tercium bau amis ikan yang entah di mana asalnya. Dan baunya kadang datang kadang pergi. Aku lihat di sekeliling gak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Dan akhirnya aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau itu tetap mengikuti. Aku mencari di mana sumbernya. Ternyata sekarang aku melihat ada genangan air di atas kursi kosong di seberang kursiku. Posisinya aku duduk di tengah. Jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Aku tutupi kertas sobekan, maksudnya supaya siapapun yang nantinya duduk di situ nggak akan kebasahan. Lagian, baunya juga amis, dengan beberapa lalat menghinggapi. Aku lihat ke atas, tepat di ternit atap sekolah. Nggak ada yang bocor sama sekali. Tapi airnya semakin menetes dan banyak. Aku akhirnya masa bodoh. Pulang dari sekolah, aku terkejut lagi karena aku mencium bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi gak juga. Setelah aku lihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku meletakkan beberapa ember di spot yang ada genangan airnya itu. Ternyata ibuku memperhatikanku. Dia bilang di sini nggak hujan, bahkan rumah juga nggak bocor sama sekali. Nggak ada air di sini. Dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran, kenapa aku lihat di sana becek, tapi ibuku bilang nggak ada air. Tapi aku nurut aja, karena mungkin aku ngerasa cuma kelelahan aja, jadi salah lihat. Suatu ketika, suatu malam, ibuku mengajakku makan pecel lele. Dan di situ, selama perjalanan di atas sepeda ontel, aku mulai melihat beberapa hal yang gak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Dan aku lihat beberapa orang juga dengan pakaian kuno, hilir mudik. Yang paling mengejutkan, di belakang warung pecel lele itu, aku melihat ada sosok yang pernah aku lihat. Perempuan telanjang dengan kaki dan tangan yang menyerupai burung. Sosok itu melihat ke arahku tanpa bergeming. Aku ketakutan dan melihat ke arah yang lain. Aku lihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegangan erat ke lengan ibuku yang sedang makan, dan seketika aku menangis. Karena merasa gak enak dengan pengunjung lain, akhirnya aku dibawa pulang oleh ibu. Sampai di rumah, aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku untuk tidur duluan, sedangkan beliau akan menyusul. Tapi sampai di kamar, aku dibuat bingung karena kasurku basah, bau amis dan banyak lalat. Aku teriak memanggil ibuku. Kata ibu, kasurnya gak basah sama sekali. Bahkan, beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kalau kasurnya gak basah. Aku semakin takut. Dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan gak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya, ibu memanggil Pak Kiai kemarin, serta ayahku yang diminta pulang malam itu juga. Malam itu juga, aku diruqyah. Di tengah prosesi itu, Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok di belakangku. Duk, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?
Baru mau aku jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang lagi, "Besok kami ke rumahmu. Sekarang pulang ya. Adik ini mau istirahat." Aku dan ibu terbelalak, penasaran melihat Pak Kiai mengatakan hal itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan mengusapnya. "Besok pagi kita ke rumah yang di pojok desa ini. Ibu kenal kan sama tuan rumahnya?" kata Kiai itu. "Kenal Pak, besok saya antar." "Memang kenapa ya?" kata ibuku yang penasaran. Tapi Pak Kiai itu gak menjawab dan pamit pulang. Setelah itu pergi meninggalkan kita. Ibuku cuma diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu untuk pulang. Esok harinya kami datang ke warung Bu Jah. Di sana terlihat Bu Jah sendirian membaca beberapa nota di warung. "Permisi Bu, Assalamualaikum. Boleh kita bertamu sebentar?" izin Pak Kiai itu. Bu Jah mempersilahkan kami duduk dan mengobrol di ruang tamu. Aku kaget dan merinding. Aku gak pernah masuk ke rumah Bu Jah sebelumnya. Tapi hari ini aku melihat keseluruhan isi rumah yang persis sama dengan yang aku singgahi saat koma. "Ibu punya anak gadis?" tanya Pak Kiai pada Bu Jah di tengah basa-basinya. "Punya Pak," kata Bu Jah yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. "Ibu sudah ikhlaskan kepergiannya?" tanya Pak Kiai lagi. Bu Jah memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sempat bingung. Lalu bapakku bertanya pada Pak Kiai itu, "Mbak Tri maksudnya?" "Kan baik-baik aja Pak." Di situ, dalam suasana yang canggung, kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan Bapak? Ibu cuma diam sampai Bu Jah bicara dengan nada bicaranya terdengar bergetar. "Tri, udah 2 tahun lalu meninggal. Sakit. Dia gak bilang sakit apa. Saya juga gak punya biaya untuk ngadain pengajian dan ngubur di TPU Pak." Jelas Bu Jah yang perkataannya sulit untuk dipercaya. Mbak Tri ini yakin gak ada yang dia sembunyikan. "Apa ibu belum ikhlas?" tanya Pak Kiai pada Bu Jah. "Saya sudah ikhlas. Saya juga sudah lupa dengan Tri. Karena saya sibuk urus warung dan kebun Pak." "Ibu tahu Tri hamil?" tanya Pak Kiai itu yang membuat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaannya semakin lama semakin intim dan rasanya menyakitkan. "Kok Bapak bilang begitu?" tanya Bu Jah. Di situ dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa waktu beliau menyusulku ke alam komaku itu, ia sudah melihat sosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan ketakutan. Pak Kiai gak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya kotor. Perempuan itu tidak lain adalah Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma, Pak Kiai ini kan memberiku sekantung biji-bijian dan rempah. Nah di situ beliau juga masih memantauku dan daerah di sekitarku. Yang ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah arwah Mbak Tri. Awal mula kenapa aku bisa seperti ini, karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku. Kalau aku bisa melihat dunia gaib. Dan hal itu dimulai sejak aku bisa melihat makhluk berkaki burung di depan warung Bu Jah. Dan sejak itulah, sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni, polos, dan belum berdosa.
Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri. Entah kenapa, makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri, karena cuma Mbak Tri yang bisa merasuki aku. Dan karena itu juga, setelah aku koma, aku sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Buja menangis mendengar kejadian ini karena beliau kembali mengingat anak sematawayangnya. Tapi Bapak justru bertanya, "Lah, kan baru seminggu lalu Mbak Tri ada di warung loh, Pak," kata Bapak ke Pak Kiai. "Nanti besok kita tahlilan aja ya, Bu. Kita juga ke kuburan Mbak Tri. Kita tancapkan lagi batu nisannya supaya Mbak Tri menerima kematiannya," ucap Pak Kiai itu pada Bujah. Bujah setuju dan bilang ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan besok. Bapakku yang membantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga nampak terkejut dan gak percaya bahwa Mbak Tri sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitar warungnya. Tapi memang Mbak Tri nampak pendiam. Jika ada seorang yang menegur, Mbak Tri cuma mengangguk dan tersenyum. Waktu di warung pun Mbak Tri cuma diam saja, seolah sibuk membenahi dagangan, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Esok harinya, waktu acara tahlilan digelar, Bujah kembali dihujani pertanyaan oleh warga dan Pak Kiai, supaya mengaku apa yang sebetulnya terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Mbak Tri yang masih misterius ini. Karena bapakku memohon juga pada Pak Kiai supaya aku bisa hidup tenang. "Tri sakit, Pak. Saya yang merawat. Sebelum meninggal, dia mengurung diri selalu. Badannya lemas. Tiba-tiba kurus banget. Tapi Tri gak ngaku hamil, Pak. Saya percaya aja," jelas Bujah. "Ada pacarnya Mbak Tri?" tanya Pak Kiai. "Ada, Pak. Tapi gak pernah kesini lagi. Ya, sudah lama sekali gak kesini," kata Bujah. Pak Kiai cuma mengangguk dan meminta izin untuk masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana, Pak Kiai itu minta ditinggal sendirian di ruangan. Akhirnya, Bujah mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai tersebut berembuk bersama Bujah, Bapak dan Ibuku. Aku belum paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini, beberapa juga kesaksian dari ibu bapakku. Intinya, dari diskusi saat itu, Pak Kiai bilang Mbak Tri telah mengandung jabang bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam saja karena takut menanggung malu keluarganya. Dan yang bikin semakin membuat Mbak Tri depresi adalah pacarnya berpesan kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya saja dan jangan datang lagi. Menurut kesaksian Bujah, pacar dari Mbak Tri ini tiba-tiba gak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Karena Bujah gak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Bujah gak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam oranye dengan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu dia berkunjung ke rumah ini, waktu aku koma, ucapku pada Bujah setelah acara tahlilan selesai. Bujah cuma terbelalak melihatku, seolah apa yang aku katakan betul ciri-cirinya. Jadi, Bujah sebetulnya gak tahu anaknya ternyata hamil. Pacarnya menghilang begitu saja pas Mbak Tri sakit-sakitan. Dan gak lama dari sakit itu, Mbak Tri meninggal. Tanpa memberitahu warga desa kalau Mbak Tri meninggal, Bujah cuma menguburkannya di pekarangan belakang rumah, di sebelah empang, kolam ternak,
ada empang lele dan kandang soang. Sampai di sini inget kan, narasumber pernah digangguin suara soang dan selalu lihat genangan air. Asli, penulis menulis ulangnya aja sampai serseran bulu kuduknya. Dikuburnya pun cuma dari bantuan beberapa pekerja di rumahnya, seperti kulit panggul sembako dan yang suka ngasih makan ikan-ikan di empang. Mereka semua juga bukan warga dari desa kami. Aku masih heran, kenapa Bu Ja nggak mengumumkan kematian anaknya? Apa Bu Ja ini sebetulnya tahu anaknya meninggal? Atau memang Bu Ja yang sengaja buat anaknya meninggal? Sampai sekarang, pengakuan Bu Ja seperti apa yang aku ceritakan saja. Selebihnya, mari berkonspirasi. Tapi lebih baik janganlah. Aku turut prihatin dengan Mbak Tri. By the way, soal kegiatan Roro selama koma itu, kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan kiainya, kalau seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, akan melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Biasanya, kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal itu. Kayak contohnya Mbak Tri, yang sering merendam pakaian, jaga warung, dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya. Turut berduka cita ya. Kita kirim doanya ya untuk Mbak Tri. Semoga tenang di alamnya. Ceritanya selesai sampai di sini. Tapi untuk lanjutan gimana dengan Roro dan keluarganya setelah kejadian itu? Keluarganya akhirnya gak pernah mengalami gangguan aneh lagi, terutama pada diri Roro. Tapi dengan berat hati, kemampuan Roro bisa melihat apa yang bakal terjadi ke depan gak bisa dihilangkan. Jadi Roro termasuk anak indigo. Tapi bukan melihat hantu ya, tapi bisa melihat masa depan, terutama melihat kematian. Contoh yang Roro sering lihat adalah cahaya kuning di belakang punggung seseorang yang akan menjumpai ajal pada waktu dekat. Itu aja yang bikin Roro gak nyaman sih. Selebihnya, Roro sudah dewasa dan sudah terbiasa. Sekarang, Roro hidupnya ya biasa-biasa saja dengan keluarganya. Tapi tetap, kejadian itu gak akan pernah dilupakan dengan keluarganya. Soal warung sembako juga udah dijual ke tangan orang lain karena Bu Ja sudah meninggal 4 tahun lalu karena sakit. Harta warisannya, rumah, empang dan kebun dipegang saudaranya entah siapa, yang akhirnya dijual ke orang asing. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube. Terima kasih.